Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang respirasi aerob. Respirasi aerob dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama itu glikolisis, yang kedua yaitu dikarboksilasi oksidatif, yang ketiga yaitu siklus Krebs, dan yang keempat yaitu transport elektron. Mari kita langsung lihat aja videonya, simak baik-baik ya. Respirasi aerob terjadi di dalam mitokondria. Mitokondria sering dijuluki dengan the power of house atau disebut dengan yang paling menghasilkan energi melalui respirasi aerob. Aerob yaitu butuh oksigen dan menghasilkan energi yang lebih banyak daripada respirasi anaerob. Ini reaksi besarnya ya. C6H12O6 atau disebut dengan glukosa. Yang ini 6O2 yaitu oksigen. Setelah glukosa ditambah oksigen akan melalui fermentasi atau perombakan dari yang asalnya bersifat kompleks berubah menjadi sederhana. Setelah mengalami fermentasi atau perubahan, N6CO2 menjadi karbodioksida. Dan 6H2O yaitu uap air. Dan yang kita tunggu-tunggu yaitu 36 ATP yaitu energi. Respirasi aerob terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis yaitu pemecahan glukosa menjadi 2 asam piruvat. Glukosa memiliki 6 karbon. Dibagi menjadi 2 asam piruvat menjadi 3 ya. Jadi 3 kali 2 6. Ini 3 terjadi di sitoplasma, dan hasil sampingnya yaitu 2 asam piruvat, 2 ATP dan NADH. Yang selanjutnya yaitu dikarboksilasi oksidatif. Perubahan asam piruvat menjadi asetil-CoA. Perubahan asam piruvat itu asam piruvatnya itu adalah 2 menjadi asam asetil-CoA. Asam piruvatnya 2, asetil-CoA-nya 1, jadi 2 kali 1 jadi pindah ya. Jadi asetil-CoA-nya jadi 2. Yang kalau glikolisis terjadinya di sitoplasma, kalau dekarboksilasi oksidatif terjadi di metrik mitokondria. Sudah di mitokondria ya. Hasil dari sampingnya yaitu 2 asetil-CoA, 2 NADH dan 2 CO2. Yang selanjutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs juga sama seperti dikarboksilasi oksidatif terjadi di metrik mitokondria. Yang hasil sampingnya yaitu 6 NADH, 4 CO2, 2 ATP dan 2 FADH. Yang terakhir yaitu transport elektron. Perubahan NADH dan FADH menjadi ATP. NADH merupakan energi yang sangat banyak. Jika tidak diubah menjadi ATP, maka NADH ini tidak akan berguna. Transfer elektron terjadi di krista mitokondria. Hasilnya yaitu 34 ATP dan 6 H2O atau uap air. Uap air itu bisa diinikan jadi O2 itu oksigen, atau oksigen ini bisa disebut dengan aseptor elektron terakhir.
Oksigen merupakan aseptor elektron terakhir yang terletak di transport elektron. Sekarang kita bahas glikolisis. Glukosa memiliki 6 karbon yang nantinya di akhir di asam piruvat dipecah menjadi 3 karbon yang rumus kimianya yaitu C3H4O3. Nah, yang tadinya 6 karbon dibagi menjadi asam piruvat, jadi hasilnya itu 3 karbon. Terus katanya tadi selain ada asam piruvat ada juga yaitu 2 ATP dan 2 NADH. Nah, kita bahas satu persatu ya. Glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, kenapa disebut 6-fosfat? Karena ada ATP. Tapi kita tuh membutuhkan ATP, tetapi yang muncul yaitu adalah ADP. Udah glukosa 6-fosfat itu berubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat dan berubah lagi menjadi fruktosa bifosfat. Berarti di sini kita membutuhkan 2 ATP ya. Jadi kita membutuhkan 2 ATP. Setelah dari sini langsung dipecah lagi menjadi 2 nih. Jadi belah sini dihidroksiasen fosfat. Asal mulanya yaitu jadi NADH itu membuang H-nya. Setelah membuang H-nya langsung ditangkap oleh menjadi NADH. Kita samain berarti sama nih. Ini belah sini ada NADH, belah sini juga ada NADH. Berarti asal usul NADH yaitu ada 2, berarti ada 2 benar. Berarti kita menghasilkan 2 NADH dari tahap ini ya. Nih, 2 NADH. Setelah itu kita turun ke bawah, ada 1,3 bifosfat serat yang ininya ADP. Dia memberikan fosfatnya terus berubah menjadi ATP yang berasal dari 1,3 bifosfat serat yang asalnya ADP menjadi ATP. Yang satu lagi juga sama ini nih, ADP jadi ATP. Nah, kita ada yang satu lagi nih ya, 2 fosfoligliserat. ATP-nya ADP dikasih jadi ATP, asalnya ADP menjadi ATP. Jadi sebenarnya ATP-nya itu ada ini 1, ini 1 jadi 2. Tapi di sini ada, kita hitung lagi ya, 1 2 3 4 nih. Jadi ada 4 berarti 4 dikurangi 2 ya. 4 dikurangi 2 karena kita membutuhkan 2 ATP, yaitu menjadi hasil akhirnya yaitu 2 ATP. Dan disitulah asal usulnya jadi 2 ATP. Jadi glycerol fosfatnya itu penghasilnya ada 2 hasil akhirnya, yaitu adalah 2 asam piruvat, 2 ATP dan 2 NADH. Demikianlah materi singkat dari saya. Mohon maaf masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.